PT Alwihda Jaya Sentosa Cabang Bali kembali memberangkatkan pekerja migran Indonesia PMI ke New Zealand yang akan bekerja di bidang perkebunan khususnya petik apel. Perusahaan tempat mereka bekerja adalah Bostock di New Zealand dan mereka akan bekerja di sana selama rata-rata 7 bulan dan balik lagi ke Indonesia sekitar bulan April dan Mei 2024 nanti karena sesuai kontrak mereka dan tergantung musim juga di sana. Total PMI yang berangkat adalah 163 PMI, namun hanya 78 PMI yang dilepas karena sisanya berdomisili di luar Bali dan sebagian besar dari Jawa sehingga mereka tidak diikutkan dalam pelepasan hari ini. Pelepasan PMI ini dipimpin langsung Inengah Yasa Adi Susanto, SHMH, selaku Kepala Kantor Cabang Bali PT Alwihda Jaya Sentosa pada Rabu 25 Oktober 2023 di Kantor Cabang Bali PT Alwihda Jaya Sentosa, Jalan Pondok Indah nomor 18X, Ubung Kaje, Kota Denpasar. Adi Susanto menerangkan keberangkatan PMI ini adalah untuk kedua kalinya pasca pandemi COVID-19 dan pihaknya bersyukur karena berangkat tepat waktu dan tidak ada kendala dalam proses pembuatan dokumen dan pembuatan visa mereka. Kebanyakan dari PMI ini adalah dari Kabupaten Buleleng 54 orang, Kelungkung 6 orang, Bangli 15 orang, dan Denpasar, Tabanan, dan Gianyar masing-masing 1 orang. Nantinya mereka akan berangkat mulai tanggal 27, 28, 29, 30, dan 31 Oktober 2023 ini secara bertahap. Biaya-biaya keberangkatan mereka sangat terjangkau karena mereka hanya menghabiskan biaya yang wajib dibayar untuk proses pembuatan visa, asuransi, dan medical check-up sekitar 5 jutaan, sedangkan biaya-biaya lainnya nantinya akan dipotong gaji sesampai mereka di sana. Jadi biayanya sangat terjangkau dan tidak memberatkan PMI sendiri. Sedangkan nantinya gaji mereka akan dibayarkan sekitar 22 dolar New Zealand per jamnya dan maksimal kerja 9 jam atau rata-rata dalam sebulan akan dapat gaji bersih 20 hingga 30 juta rupiah. Adi Susanto yang merupakan praktisi penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan pengalaman panjang membantu ratusan ribu orang PMI bekerja ke luar negeri dan dikenal dengan integritasnya membantu masyarakat pencari kerja tanpa ada embel-embel biaya tambahan ini menerangkan PT Alwihda Jaya Sentosa Cabang Bali bertugas untuk memfasilitasi keberangkatan para pahlawan devisa tersebut sehingga bisa dilancarkan dalam urusan pembuatan dokumen maupun visa sehingga mereka bisa selamat sampai di negeri orang dan bisa dengan aman bekerja di perkebunan apel. Tugas kami di PT Alwihda Jaya Sentosa, khususnya kantor cabang Bali, kami memfasilitasi keberangkatan mereka agar mereka bisa dilancarkan, proses pembuatan dokumennya lancar, pembuatan visanya lancar, dan astungkare mereka sampai dengan selamat, kemudian mereka bisa mensupport atau membantu keluarganya. Kontrak mereka rata-rata 7 bulan, kemudian mereka biasanya 5 bulan di rumah. Average kalau penghasilan mereka kurun antara 20 sampai 22 New Zealand dollar per jamnya. Jadi kalau kita hitung-hitung mungkin rata-rata net penghasilan mereka setelah dipotong untuk biaya-biaya lainnya antara 20 sampai 30 jutaan sebulan. Adi Susanto berharap bisa terus terjalin komunikasi dengan pihak user di luar negeri, khususnya yang ada di New Zealand, agar kedepannya kuota pekerja migran Indonesia PMI khususnya melalui PT Alwihda Jaya Sentosa bisa bertambah. Untuk saat ini kuota yang disediakan maksimal 163 orang. Itu pun termasuk kandidat dari luar Bali khususnya di Jawa. Jadi komunikasi dengan pihak user di luar negeri khususnya di New Zealand sedang terus dilakukan sehingga kedepannya mungkin kuota kami khususnya di Alwihda Jaya Sentosa bisa bertambah. Kalau sekarang memang hanya maksimal 163 orang, itu termasuk kandidat yang dari luar Bali, khususnya yang ada di Jawa. Jadi mereka nantinya akan berangkat mulai tanggal 27 ini, 28, 29, 30 sampai 31 Oktober. Kontrak mereka rata-rata 7 bulan, kemudian mereka vacation dan mereka balik lagi biasanya di bulan Oktober atau bulan November awal. Sementara untuk yang berangkat saat ini, Adi Susanto mengatakan kebanyakan repeater atau yang sudah pernah bekerja di New Zealand sebelumnya, sementara yang baru hanya beberapa orang saja. Ditambahkannya, bagi yang sudah berkali-kali berangkat dan ingin pensiun, mereka biasanya sudah memiliki kandidat yang direkomendasikan. Jadi ini seperti sudah berjejaring.
Salah satu perwakilan PMI yang sudah berkali-kali berangkat kerja ke New Zealand, Imade Parnile, berbagi pengalamannya bekerja di perkebunan di negara itu. Pria asal Singaraja yang sudah berangkat sejak 2004 dengan total 10 kali berangkat ini juga memotivasi sesama rekannya agar sukses kerja di New Zealand. Made Parnile mengingatkan kepada para PMI yang akan berangkat ke New Zealand untuk selalu mematuhi dan taat terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jangan sampai mengecewakan pimpinan perusahaan. Saya cuma mau mengingatkan atau mau mengajak teman-teman semua, nanti kalau udah di sana kita harus kerja sesuai dengan aturan apa yang disarankan sama bos di sana, ikuti aturan di sana biar kita bisa kerja dengan baik di sana, biar tidak mengecewakan bos di sana. Di samping itu juga kita di sana harus tetap menjaga komunikasi dengan teman-teman biar kita di sana tetap guyup, tidak ada saling istilahnya membuat masalah satu sama lain. Biar kita datang dengan aman, pulang juga dengan aman. Kita ke sana tujuannya untuk bekerja, untuk keluarga, biar tidak mengecewakan. Tidak diperlukan banyak persyaratan untuk bisa bekerja di New Zealand. Selain itu juga calon PMI tidak diwajibkan harus tamatan SMA atau S1 untuk bekerja di sana. Ijazah SD atau SMP masih bisa digunakan untuk bekerja di New Zealand. Kemampuan bahasa asing seperti bahasa Inggris juga tidak mutlak dibutuhkan karena di sana sudah ada supervisor atau koordinator yang bisa berbahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Pekerja migran Indonesia, pahlawan Indonesia, pahlawan Indonesia, yes! Boston, koma! Boston, koma! Boston, koma! Bali 1 mengabarkan,